Nuang rujak ka Cidaraos ladana. Lingkung seni brukbrak lami tetepang kumaha kabarna? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya pisan Kang Gilang 2 minggon ya tetepang ieu teh nya sareng pamiarsa TVRI Jawa Barat. Kamari ka Karawang heula. Terus ibu KPID Bang Inten. Di empot. Nya leres di tos empot can. Leres pisan. Tim kuring ge bade naros ya ka tim Lingkung seni brukbrak panginten. Pami ngeunaan El Nino tanapi kemarau anu diraoskeun ayeuna-ayeuna kumaha ya teh lainnya teh Kang akang-akang nu sanesna, Kang Cace, Kang aja kumaha ye? Hah? Jantan anu cuaca beuki ngahor-hor Bang Inten. Angin oge meni asa menusuk tulang. Oh. Di angge mekna atuh ieu teh. Kumaha? Kadang-kadang aya pas nuju tengah hujan, tengah panas tuh. Tiba-tiba sok hujan ageng gitu sana. Sakali tapi ageng dugi ka kantos ka banjiran oge gitu tah. Eta memang yang nuju usum kemarau atau usum hujan eta kitu. Oh. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha idaraman sadayana anu di studio. Alhamdulillah. Ala patepang deui sapertos biasa dina acara anu maneut ya. Nyeta brukbrak. Wilujeng nyaksen. Der. Istilah bahasa Sunda ngandung hati terbuka. Puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mibutuh kejujuran teu bisa sambarangan gumantung kepentingan brukbrak dina dialog sangkan brek-brek masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan brek-brek masalahna rakyat jeung pamarentah Kumaha baik. brukbrak kedah dibrukbrakeun cenanya Kang Aep. Alah damang Kang Aep. Sing naon jejer Kang Odin tenayana? El Nino. El Nino. Naon cenah El Nino? Urang brukbrak dulu. Urang brukbrak. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sejalan reformasi, Urang tetep ngahiji. ku jalan Lingkung seni brukbrak TVRI Jawa Barat. Kumaha kabarna? Alhamdulillah Pak Istri. Aya kela. Naros kabarna ngangge rincik-rincang. Nya nuang rujak ka Cidaraos ladana. Lingkung seni brukbrak lami tetepang kumaha kabarna? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya pisan Kang Gilang 2 minggon ya tetepang ieu teh nya sareng pamiarsa TVRI Jawa Barat. Kamari ka Karawang heula. Terus ibu KPID Bang Inten. Di empot. Nya leres di tos empot can. Leres pisan. Alhamdulillah pamisahnya hiji deui ieu teh nya rincik-rincang. Nyerat surat ngangge tanda tangan. Sidik pisan Kang Gilang ngawitan deui nyarengan. Pamiarsa brukbrak wilujeng santen tangtosna dina danget ayeuna Kang Gilang nepang di pamiarsa dina pidangan brukbrak
aya hiji jejer nu baris dipedarkeun dina danget ayeuna sareng para narasumber nyaeta ngeunaan antisipasi dampak El Nino. Wah, naon teh Kang teh El Nino teh ayeuna terang. Anu aya hubunganna sareng cuaca. Leres nya El Nino teh nyaeta fenomena cuaca anu terjadi ku ayana peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah oge Timur anu jadi haneut biasa nama gitu tahnya mun urang mah terangna teh kemarau gitu tah terus oge aya sababaraha dampakna kangge sapertos pertanian terus hortikultura tah ayeuna dinten ayeuna urang baris ngadiskusikeun sareng para narasumber anu tangtosna kompeten di widangna urang ulem wae langsung para narasumberna anu munggaran aya Insinyur Arifin MSI salaku penjuluh pertanian ti Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi Salamang wabarakatuh. sadayana ye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangga Pak, kumaha damang sadayana ye saurna teh. Saya alhamdulillah. Pak, oke anu kadua ayeuna urang lajengkeun deui. Pak Yan Firdaus Permadi salaku forecaster BMKG Bandung. Rapes. Mangga Pak. Pak Yan kompak sareng abi biru-biru. Janjian. Yoga biru-biru nya Kang nya. Lajengkeun deui wae anu katilu, aya anu katilu. Bapak Haji Dudi Pamuji SEMSI salaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 2. Sampurasun. Salam Rampes. Anu kaopat rada rempegnya opat lamun 5 madugi ngajejer ka dieu tah panjang kahalangan. Aya Bapak Tony Permana salaku Ketua HKTI Kabupaten Bandung. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Rampes bangga Pak. Tah pamirsa parantos rempeg opat narasumber tos di studio hiji TVRI Jawa Barat. Oh iya batunya urang nyerioskeun El Nino teh geuningannya seueur narasumber anu ayeuna sumping di studio TVRI Jawa Barat. Nah pamirsa oge anu ayeuna panginten nuju aya di jalan anu aya di mana wae tah tiasa mancobruk-brak kaliwatan live streaming di YouTube TVRI Jawa Barat. Kang Ilang ayeuna nu bade linggih ka ditu. Hah. Yo. Aduh, menisono pisanku wow na Kang Cace. Oh yarsa alhamdulillah dina danget ayeuna Kang Gilang tos disarengan ku para narasumber ieu teh bapak-bapak nu kasep nu gagahnya ieu teh Pak kumaha damang sadayana Pak? Alhamdulillah nya. Tah Kang Gilang ieu teh ngeunaan El Nino kitu nya panginten anu kahiji mah bade ka Pak Yan heula Pak Yan. Tiasa dijelaskeun Pak kumaha gambaran umumna ngeunaan El Nino khususnya di Jawa Barat panginten warga Jawa Barat pamirsa oge masih kene teu acan seueur anu terang gitu kumaha El Nino ieu teh Pak. Mangga Pak. Ya, jadi El Nino itu adalah fenomena skala iklim ya. Interaksi antara Samudra Pasifik dengan benua maritim Indonesia. Nah, yang menjadi triggernya itu adalah anomali suhu muka laut. Mungkin pertanyaannya kok bisa gitu. Nah, karena suhu muka laut jantan karena kondisi iklim, karena cuaca gitu. Nah, memang penjelasannya rada rumit, tapi pada intinya perubahan suhu permukaan laut di wilayah Pasifik, terutama apabila anomalinya positif,
itu akan mengganggu sirkulasi Walker dan kemudian mengganggu pola cuaca yang ada di wilayah benua maritim Indonesia. Dalam hal ini termasuk Jawa Barat, Kang. Nah, itu El Nino sendiri ada beberapa fase ya, atau ada beberapa jenis gitu ya. Pertama ada El Nino lemah, kemudian moderat atau sedang, dan ada El Nino kuat ya. Dan ini dampaknya beda-beda terhadap Jawa Barat, gitu. Tidak sama gitu. Pami ieuna Pak cuaca maksudnya El Nino teh pangaruhna mung aya dominasi di Indonesia atau napi negara-negara anu caket Global, Pak. Sumberna globalnya. Mohon. Janten teu sami gitu antara Indonesia sareng Amerika contohnya. Dampak terhadap Indonesia dan Australia menyebabkan berkurangnya curah hujan dari El Nino itu. Tapi terhadap Amerika Serikat dan juga Amerika Selatan sebelah utara dan sebelah barat, dampaknya menambah curah hujan kan gitu. Jadi pada saat El Nino ini biasanya di Amerika Serikat sebelah selatan itu badai tropis itu sering terjadi gitu kan. Jadi menambah malah curah hujan malah makin besar di sana gitu. Tangtosna ieu teh salianti urang ngaraoskeun panginten secara personal kitunya tinu cuacana gitu tah aya sababaraha dampak gitu pamirsa ngeunaan El Nino ieu teh salah sawiosna ieu teh karena sistem tanaman pangan oge hortikultura tah. Pak Arifin tiasa jelaskeun kumaha dampak langsung tina El Nino anu panginten sabagian masyarakat mah terangna teh kemarauna weh kitu tah. Kumaha Pak? Nuhun Pak Gilang, Kang Gilang. El Nino ini seperti apa yang dijelaskan Pak Ian, itu adalah perubahan iklim yang tentunya sangat besar pengaruhnya terhadap pertanian, terutama dalam perubahan pola tanam, kemudian kekeringan, dan juga terhadap kondisi OPT, organisasi pengganggu tanaman. Itu adalah mengganggu sekali atau terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Jadi El Nino merupakan momok atau momentum yang oleh pertanian adalah dijadikan sebagai atau merupakan sebagai suatu masalah dalam pertanian ini. Gitu Pak. Ya. Sementara ini ya. Janten aya pengaruh napisan gitu. Pengaruhnya ya, sangat besar terhadap pola tanam, terhadap kondisi OPT, terhadap kekeringan dan sebagainya. Jadi kedah aya langkah-langkah antisipatif panginten ya Pak Ya, ketika betul. kita sudah tahu kapan El Nino ini teh dimulai dan juga akan memberikan efek kepada beberapa sektor gitu termasuk sistem tanaman pangan dan hortikultura gitunya Pak Arifinnya. Simkuring lajeng deui ieu bade ka Pak Dudi, Pak Budi. Pak Dudi kumaha Komisi 2 menangani pertanian ini menyikapi kekeringan ngaliwatan ieu El Nino, musim El Nino ieu. Ya, Kang Gilang, kalau mengenai dari sisi Dewan memang El Nino ini dampak alam yang memang tidak bisa kita hindari. Dampaknya kepada pertanian ini memang luar biasa. Hanya tinggal kita bagaimana mencegah dampak El Nino ini bisa merugikan masyarakat secara menyeluruh. Nah, tentu kan banyak program yang harus kita gulirkan kepada masyarakat. Lalu kerjasama antara Dewan dan eksekutif dan legislatif ini harus bisa mengeluarkan program yang bisa sifatnya adalah membantu dan meringankan beban masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana membuat program pengairan yang bisa merata dan baik untuk mengurangi beban dari kekeringan sehingga akhirnya ada sawah yang diairi itu dengan bagaimana pengairan. Dengan dibuatnya salah satunya adalah program Mitra Cai. Mitra Cai ini salah satunya adalah bagaimana dia bisa menjaga tanaman itu tetap subur dengan adanya ini. Nah, untuk pengairan ini otomatis tetap harus ada program. Nah, dari kita tentu dari pertanian ini kita berharap bahwa pertanian ini kan menjadi salah satu sumber penghidupan yang ada di dalam masyarakat. Apalagi dengan Jabar ya yang luas pertanian cukup luar biasa. Apalagi anggaran yang dikeluarkan untuk dari pemerintah daerah, dari Pemprov terhadap pertanian ini sudah mencapai 90%-an kurang lebih anggarannya yang diberikan kepada pemerintah untuk anggaran pertanian. Nah, itu kan harus bisa diserap dengan baik gitu untuk bisa menjaga jangan sampai masyarakat ini terkena beban energi yang lebih parah lagi gitu. Nah, punten sipurnya bade naros Pak Panginten pami aya pakaitas dengan anggaran gitu ya Pak ya.
apakah misalkan langkah preventif itu cenderung bisa dilakukan dan di-cover oleh pemerintah gitu dengan segala strateginya menghadapi kerugian-kerugian salah satunya di pertanian, Pak? Seharusnya bisa, karena program pemerintah mempunyai program yang jelas langsung kepada teknis. Nah, program teknis ini itu langsung yang bisa dibawa oleh legislatif dan juga bisa langsung oleh eksekutif. Nah, ini program eksekutif melalui dinas-dinas otomatis. Nah, dinas ini ada yang langsung kepada masyarakat dengan programnya, ada juga yang dibawa oleh legislatif kepada konstituennya untuk bisa mencegah, karena masyarakat selalu inginnya adalah bagaimana untuk pertanian-pertanian ini bisa bertumbuh kembang lebih baik, terutama mengenai masalah hal-hal pembibitan, pemupukan, apalagi berharap panen yang diharapkan itu tidak gagal. Nah, caranya seperti apa? Ya, kembali lagi, program pemerintah bersama dengan masyarakat juga bersama dengan legislatif itu bisa membuat suatu program yang dibiayai oleh pemerintah untuk bisa kepada masyarakat. Apa sih yang oleh masyarakat itu? Ya, pengen panennya berhasil. Nah, ini terutama bibit-bibit yang tadi seperti cuaca alam ini juga bagaimana antisipasinya? Mungkin nanti kita kita cari solusinya yang terbaik dengan program pemerintah yang ada gitu. Oke. Pak Dudi Panginten, berarti ada beberapa hal yang pasti tentunya akan membantu prosesnya nanti ketika terjadi kesulitan-kesulitan tertentu di salah satu di sektor pertanian gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang saya mau ke Pak Tony. Pak Tony, pami di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia nih. Seperti kumaha Pak menyikapi fenomena musim kemarau El Nino ieu teh, Pak? Hatur nuhun, Kang. Pak Inten anu kahiji mah di HKTI, karena memang organisasi ini lahir untuk mewadahi kepentingan para petani. Yang pertama, secara kelembagaan tani kita mendorong kerjasama antar petani atau kelompok tani dalam secara umum mengatasi El Nino ini. Yang kedua, barangkali tadi seperti yang disampaikan juga dari provinsi, ini terkait pola tanam, ya, terkait mengarahkan terkait pola tanam ini. Kalau memang misalnya lahan-lahan yang sementara ini banyak lahan tak ada hujan, nah artinya kan karena tadi akibat dari dampak El Nino ini terjadi kekeringan, artinya kekurangan air, maka memang kita mengarahkan ke para petani ini untuk menanam jenis-jenis tanaman kayak palawija lah, ya, sejenis palawija, ada jagung, kedelai dan lain-lain, gitu, sehingga memang terjadi penghematan air. Nah, terus selanjutnya kalau paritas padi, karena dari beberapa penelitian kan ada banyak paritas padi yang sebenarnya bisa meminimalisir kebutuhan air. Nah, itu juga untuk mengarahkan menanam padi jenis paritas yang memang tahan kekeringan lah, begitu Pak, paling tidak. Nah, selanjutnya juga kita terus melakukan inventarisasi sarana dan prasarana, ya, diantaranya kesiapan pompa-pompa air serta sumur pantek, ya, untuk di lahan-lahan pertanian. Itu juga menurut kami harus disiapkan sesegera mungkin. Itu barangkali, Kang. Jadi ada beberapa hal anu tiasa janten langkah preventif gitu nyapanya, saran-saran Panginten. Tapi yang paling krusial mungkin di antara beberapa poin tadi disebutkan sama Pak Tony itu apa, Pak? Yang paling krusial yaitu tadi pola tanam, Pak. Pola tanam, karena ketika pola tanam ini tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi akibat El Nino ini, artinya kan hasilnya akan gagal panen, kan begitu kira-kira. Itu yang jadi problem nanti. Kalau di banyak daerah, di banyak wilayah atau khususnya di wilayah Kabupaten Bandung banyak gagal panen, ya artinya ketersediaan pangan kita jadi sangat menipis. Itu yang kita khawatirkan. Ketika hasil menipis, hasil panen menipis, otomatis harga-harga juga akan terpengaruhi. Dan tidak hanya harga pangan, bisa harga-harga yang lain. Itu barangkali. Ya.
Mungkin dari beberapa saran ataupun juga langkah-langkah yang mungkin juga akan dilakukan gitunya, kedah terang oge gitu bagaimana timingna atau tapi waktos-waktos anu tepat gitu dalam melangkah dan juga mempersiapkan strategi-strategi baik dari sisi pemerintah ataupun juga tadi dari HKTI gitu. Nah mungkin sebagian masyarakat seanu naros salaresna El Nino ieu teh kapan berlangsung nate. Nah, langsung we ka Pak Yan kumaha Pak tiasa menjelaskan Pak dari kapan mulainya sampai kapan gitu Pak. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan yang kami lakukan El Nino yang tahun ini sudah dimulai dari awal Juni ya. Dengan kondisi El Nino lemah dan berangsur-angsur dia semakin menguat dan sekarang di bulan Agustus ini kondisinya sudah mulai memasuki moderat ya. Atau sedang, tapi memang masih ada di ambang batas lah, dia masih ada di sekitar situ kondisinya. Nah ini ada peluang ke depannya memang akan semakin meningkat ya. Kemungkinan dia akan semakin menguat di bulan September. Dan kemudian kalau berdasarkan prediksi yang kami lakukan, kemungkinan setelah September itu baru dia kemudian berangsur-angsur turun lagi dan kemudian memasuki fase netral sekitar akhir tahun atau awal tahun depan. Jantan ngawitan naik nate ti berberan ya Pak ya akhir tahun gitu ya Pak ya. September paling signifikan mungkin ya Pak ya diperkirakan ya. Nanti akan ada masa netral. Tapi untuk wilayah Jawa Barat Pak, misalkan wilayah utara, tengah dan juga selatan ini dominasi atau misalkan perbedaannya ada nggak Pak secara data ataupun juga mungkin kapasitas dari El Nino ini Pak? Ya, berdasarkan data historis yang kami punya sejauh Barat, dampak El Nino apabila bertahan di kondisi moderat, memang akan sangat berpengaruh nanti di bulan atau periode September, Oktober, November. Dia akan menurunkan hampir seluruh wilayah di Jawa Barat ya untuk wilayah untuk pada periode September, Oktober, November. Nah ini yang harus diantisipasi karena kemudian yang seharusnya pada periode tersebut kemarau sudah mulai menghilang, memasuki masa peralihan, tapi ini ternyata masih dipengaruhi oleh El Nino sehingga curah hujannya akan berkurang secara ya cukup drastis ya, bisa mencapai 40% pengurangannya. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi gitu, bagaimana kira-kira tadi terhadap mungkin pola tanam, kebutuhan energi di Jawa dan Bali dan lain sebagainya. Simkuring badai ka Pak Arifin heula. Pak Arifin pami data dari pihak dinas daerah mana wae anu terdampak parah kekeringan, apakah sudah ada gitu? Ya, kekeringan di data sampai bulan Juli 2023 ada 3 kabupaten yang ada angkanya di atas status yang terkena ya. Yang terkena itu ada status, di atas status itu ada Bandung Barat ya, kemudian Pangandaran, kemudian Banjar. Yang lainnya ada tapi di bawah angka 100 ya. Dan itu belum parah sih, baru terkena. Jadi belum mengatakan bahwa itu adalah menimbulkan kerugian, tetapi karena beberapa hektar juga sudah dipulihkan kembali, Jadi tetapi saya senang sekali pada hari ini, pada sore hari ini kita bertemu dengan Pak Yan dari BMKG. Karena informasi dari BMKG inilah yang menjadi early morning bagi kami. Saya selalu baca tuh Pak Iwan, jurnal-jurnal dari BMKG itu saya baca tuh situ. Dan itu menjadi early warning bagi teman-teman di lapangan. Jadi kapan akan kering, ya Pangandaran akan dapat seberapa curah hujan sekarang, apa ringan atau gitu. Itu saya baca tuh situ. Karena itu terima kasih sekali. Jadi El Nino yang ini kan sudah di warning sejak Januari sudah ada woro-woro gitu ya. Itu akan terjadi El Nino di Indonesia sudah segini, dampaknya ke Indonesia seperti ini kan. Nah kita sudah menyiapkan bagaimana menyadarkan petani, bagaimana menyiapkan untuk mengatasi itu, yang mengantisipasi terjadinya El Nino ini, dampak El Nino ini sudah kita siapkan semuanya. Itu Pak. Jadi termasuk juga tadi penggunaan benih sudah siapkan, varietas-varietas yang tahan kekeringan. Bukan hanya kekeringan, tadi kalau di Amerika banjir kita sudah siap juga. Ada Impago, ada Impara. Nah, itu tahan rawa gitu yang tahan kebanjiran ada. Kemudian kita juga sudah menyiapkan petani-petani kita sudah menciptakan
kita sedang melatih petani cerdas iklim. Ya, jadi CSA, ya CSA itu kalimat agriculture ini. Jadi dia diciptakan petani ini sudah mampu mengantisipasi bagaimana kalau iklim terjadi. Ada teknologi, paket teknologinya untuk CSA. Yang tadi pagi kami baru panen dengan Pak Wagub, Pak UU di Cirebon. Itu adalah salah satu contoh scaling up 50 hektar ada menggunakan teknologi CSA. CSA itu adalah petani cerdas iklim gitu. Ini sudah kita antisipasi dari jauh-jauh sebelumnya. Ya, ada kalau kita lihat antisipasinya ada yang dilakukan oleh pemerintah berupa tadi kebijakan dari Dewan misalkan. Kita menyiapkan jaringan irigasinya, kita siapkan embungnya, gitu kan, kita siapkan pompanisasinya, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Ada juga yang harus dilakukan oleh petani, oleh petani sendiri. Jadi mandiri petani mengatasi dampak El Nino ini. Seperti tadi CSA itu dengan teknologi yang lengkap, mulai dengan organiknya, dengan intermittent, ya. Jadi irigasi yang sangat hemat, karena sadar bahwa padi itu bukan tanaman air, tapi butuh air, sehingga kelihatannya lahan itu kering, tetapi sebenarnya masih cukup untuk tanaman hidup gitu, menghasilkan dengan baik. Jadi itu ada yang namanya AWD, jadi intermittent, jadi pengairan berselang. Bagaimana kita menyiapkan genta organik, gerakan tani pro organik, itu di CSA ada semua itu, ya, dari mulai bibit tahan ini, ya, tahan kering, bagaimana bahkan termasuk ngukur emisi gas rumah kaca. Di situ kita lakukan, ya, kita lakukan sehingga pengaruhnya terhadap gas rumah kaca itu bisa kelihatan. Oh, bisa kita turunkan. Dan ternyata kita sudah mampu menurunkan 37% dari potensi terjadinya gas rumah kaca. Karena panas ini bukan hanya El Nino ya, Kang ya, tetapi panas ini juga disebabkan oleh pengaruh gas rumah kaca. Oh, jantan aya pengaruhna oge ya. Ya, emisi gas rumah kaca. Yang emisi gas rumah kaca ini konon kabarnya ada yang terbesar kan dari industri. Dari transportasi, kehutanan, juga termasuk manufaktur, ya, pabrik, dan juga pertanian. Nah, pertanian kita sudah jauh-jauh sebelumnya sudah punya rasa tanggung jawab gitu, bagaimana ini supaya tidak menimbulkan, sudah dituding nih pertanian nih, ya, menimbulkan gas rumah kaca, sudah kita atasi, kita antisipasi dengan mengukur. Pertanian kita sudah bisa mengukur, Pak. Ada alatnya, kita ukur, bawa ke lab di Pati, ya, itu ukur. Sekian persen kita bisa menurunkan gas rumah kaca. Oke. Jantan aya pangaruh nu sanes panginten pamirsa salian El Nino telah kedah diklasifikasikan oge, sehingga nanti penanganannya oge lebih spesifik, oge masif gitunya. Nah, di kawit tadi beberapa pembahasan ti bapak-bapak narasumber panginten tim kuring ge bade narus ya ka tim Lingkungan Seni Brukprak panginten pami ngeunaan El Nino tanapi kemarau anu diraoskeun ayeuna-ayeuna kumaha ya teh lainnya teh Kang akang-akang nu sanesna, Kang Cace, Kang aja kumaha ye? Hah? Jantan kanu cuaca beuki ngahor-hor panginten. Angin oge meni asa menusuk tulang. Tapi kadang-kadang di angge mekna atuh ieu teh. Kumaha? Tapi kadang-kadang aya pas kudu tengah hujan, sok tiba tengah panas tuh. Tiba-tiba sok hujan ageng eta sana. Sakali tapi ageng dugi ka kantos kabanjiran oge gitu teh. Eta memang menuju usum kemarau atau usum hujan itu gitu. Oh, mohon. Jantan ya teh aya panginten anu di ku urang di ieu keun teh di highlight teh ngeunaan kemarau wae gitunya, tapi panginten kunaon kamari bet aya hujan dugi ka banjir gitunya. Ngahod-hod Kang Cace teh. Tah ieu kumaha payan panginten kapayan dieu naroskeun ieu perkawis. Nah, kemarau tos caketan ka September gitunya, tapi geuning hujan gitu ta. Terus tirisna ayeuna teh di Bandung nuju ieu-ieuna gitu karos-karosna pisan di secara suhu. Kumaha, Pak? Jadi memang musim kemarau itu tidak identik dengan hujan menghilang seluruhnya gitu. Karena wilayah tropis itu, terutama yang berada di sekitar ekuator, memiliki uap air yang kandungan uap air yang banyak ya, massa udaranya gitu, sehingga pasti pada suatu saat dia akan berubah menjadi hujan. Itu yang mengapa tetap walaupun musim kemarau dan ada di puncak musim kemarau, hujan mah aya we gitu kan, pasti gitu. Mung jumlahna
sami sarang di musim hujan atau tapi di masa peralihan gitu. Langkung sakedik. Misalnya di wilayah Kota Bandungnya bulan Juli curah hujan normalnya, curah hujan rata-rata sepanjang 30 tahun terakhir itu sekitar 70 mm Pak satu bulan itu. Jadi memang hujan mah aya wae gitu. Gitu ta. Dan tidak berarti tak aya hujan gitu. Gitu. Pami berkaitan dengan tadi dingin ya memang wajar karena kan kalau musim kemarau itu awan nggak ada Kang gitu ya. Jadi sinar matahari teh kalau siang kita rasakan panas gitu, hareudang, terik gitu ya. Karena sinar matahari itu masuk hampir sepenuhnya ke permukaan. Nah kalau malam karena awannya sedikit, permukaan bumi juga memantulkan lagi sinar matahari ke luar angkasa gitu. Jadi di permukaan akan lebih cepat mendingin. Akibatnya pada malam hari sampai pagi hari kita rasakan tadi Pak tiris gitu kan. Tiris ngahod-hod. Ngahod-hod gitu nah. Gitu. Tah gitu. Kemarau tidak berarti tidak ada hujan saudara tekangnya. Janten gitu tah. Kin urang lajengeun deui pembahasan ngeunaan antisipasi dampak El Nino tapi sabadareureuh ulah ka mana-mana tetap di Brukbrak pamirsa. Pamirsa atur nuhun pisan masih kene manco Brukbrak TVRI Jawa Barat sonton ieu masih kene waktos kapayun urang lajengkeun deui wae tadi masih kene ngeunaan jejer urang nyaeta antisipasi dampak El Nino nya ta panginten ayeuna mah tos rada terang gitu nya tadi anu aya hujan kunaon geuningan saurna teh kemarau tapi aya hujan gitu tah tadi tos dijelaskeun ku Pak Ian sapertos kumaha ayeuna sim kuring bade ka Pak Haji Dudi deui wae. Pami pola koordinasi sarang pemerintah daerah Pak, kota kabupaten yang sudah mulai terlanda kekeringan. Ini seperti apa nih yang sudah berjalan Pak saat ini? Ya, mungkin tadi salah satu disebutkan bahwa di Pangandaran, Banjar, dan yang terutama yang dekat pesisir ya, biasanya itu lebih terasa terdampak langsung. Nah ini kembali lagi kalau kita berbicara mengenai masalah yang terdampak dari El Nino ini, bukan hanya pesisir saja, bahkan masuk ke pegunungan pun juga terjadi. Nah ini terjadi karena kita sendiri merasakan bahwa para petani itu dengan adanya El Nino itu kadang-kadang masuk secara psikis. Nah, wah ada musim kemarau, padahal sebenarnya bisa diantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasinya ya? Salah satunya caranya adalah bagaimana ketika mau menghadapi kemarau, ini kan yang sudah iklim musiman yang sudah terjadi setiap tahun itu ada cuaca musiman yang dimana ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, ketika dia musim hujan, makanya salah satunya adalah embung-embung itu yang dijaga supaya pada saat nanti musim kemarau itu bisa mengairi sawah-sawah, itu salah satu programnya salah satu di sana. Nah, Mitra Cai itu salah satu adalah bagaimana menjaga debit air untuk bisa mencukupi para petani-petani. Itu salah satu di sana. Dan ketika ini akan terjadi, kembali lagi, program pemerintah ketika menghadapi seperti ini kan ketika musim panen, mau musim tanam, itu juga butuh semacam suatu, apalagi kita musim tanam, menjelang musim kemarau, ini kan butuh sekali yang namanya pupuk-pupuk ataupun apa sekarang. Dan ini yang menjadi masalah adalah ketika para petani sulit mencari pupuk, gitu kan. Salah satunya adalah di sana. Nah, ketika dampak dari Indonesia sendiri terhadap hasil, ini sebenarnya bisa diantisipasi dengan cara sekarang metodologi ataupun teknologi sekarang sudah semakin canggih. Nah, ini wilayahnya BMKG nih sebenarnya Kang Ian ini sebenarnya ini. Semua bisa diciptakan teknologi itu dari hal apapun, baik apa untuk kepentingan masyarakat dan juga untuk petani, khususnya para petani. Kita bisa bikin yang namanya ada apa, kalau istilah bahasa dibacakan adalah IE. Tapi kalau dibaca cek orang Sunda, cek orang Indonesia mah AI, ya. Artificial Intelligence. Nah, Artificial Intelligence ini kan bisa diciptakan. Itu kan namanya kan program buatan. Di mana program ini bisa dibuat demi untuk kepentingan masyarakat, terutama para petani. Bisa dibuat cara curah hujannya kapan, bisa diatur waktunya kapan, bisa dibuat kapan musim tanam, kapan musim panen.
dan bagaimana hasilnya, kualitasnya, bagaimana pemasarannya, ini semua bisa diatur, bisa diolah. Tapi kembali lagi, kalau bicara teknologi, pasti berbicara anggaran. Nah, kalau kita ingin maju, kita harus bisa anggaran. Nah, anggarannya makanya harus ditingkatkan untuk pertanian. Nah, ini pemerintah provinsi harus bisa memberikan biaya yang anggaran yang baik. Gitu. Mohon, siap Pak Haji Dodi. Ada telepon, kita angkat dulu atuh ya. Kita angkatnya. Assalamualaikum, Sampurasun, sareng saha di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, biasa Kang Gilang, Pak Helan, Bandung Barat, Pak Haji. Pen setia, mohon. Pen setia Brukbrak, TVRI Jawa Barat. Kumaha, damang Pak Helan? Saya alhamdulillah sawalana dalamang sadayana. Alhamdulillahnya damang da ayeuna aya di studio hiji TVRI Jawa Barat. Pak Herlan, mangga kana patarosanana Pak Kang Gesa? Begini, untuk semua narasumber, pada musim hujan kan kita ketahui banyak bencana banjir, longsor. Pada musim kemarau bencana kebakaran, kekeringan, ya, kekurangan air bukan hanya di Jawa Barat, di berbagai daerah di Indonesia, termasuk area pertanian, ya. Pemerintah apa ada rencana membuat hujan buatan atau sholat istisqa? Karena kita rasakan sekarang kriminalitas meningkat, harga-harga juga naik. Yang kedua, kesadaran masyarakat Jawa Barat sudah sampai di mana dalam reboisasi, ya, karena banyak hutan gundul dan bagaimana dampaknya untuk masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Nah, kalau di Saudi kan hampir 70% daerahnya itu gunung batu atau bebatuan, tapi air jam-jam diambil oleh umat Islam dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah umroh dan haji itu tidak habis-habis. Rupina sakitu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya Pak Herlan karena patarosanana panginten tadi Mbah Herlan. Siapa Herlan? Ieu teh sok naros wae Pak. Alhamdulillah ieu teh nya ngiring partisipatif. Tadi kumaha aya rencana kangge hujan buatan saurna teh Pak bade Pak Yan atau Pak Dodi mangga? Mungkin tadi sekedik mengenai masalah di karena ini menyangkut masalah adalah yang di program AI ini yang ini bisa menjawab semua tantangan sebetulnya. Tapi kembali lagi kan kepada anggaran. Nah, ketika anggaran ini dipenuhi, maka insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan yang ada di lapangan terutama masyarakat itu akan bisa teratasi, gitu loh. Cuma kembali lagi kepada apakah mau pemerintah daerah sendiri, provinsi sendiri, baik pusat, provinsi maupun daerah itu mau menganggarkan untuk program-program yang bisa mengatur regulasi itu. Karena kalau enggak, sampai kapanpun yang dihadapi akan seperti ini terus. Yang disalahkan adalah nanti cuaca, keterbatasan pupuk, ataupun keterbatasan yang lainnya. Tapi kalau kita hanya nggak berusaha untuk mencari sebuah solusi, dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah solusi. Ya ini mudah-mudahan BMKG bisa, ini mungkin paham ini program AI ini cukup meskipun baru, tapi bisa mengatasi. Karena program AI ini bisa untuk kebaikan bisa untuk kejahatan juga bisa. Nah, tapi kalau dia kebaikan untuk kebaikan, kenapa tidak? Gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjawab kembali lagi harusnya anggaran untuk BMKG-nya harus ditambah untuk program-program seperti itu, teknologinya gitu kan. Ya nggak karena anggaran. Mohon. Nah, Pak Yan, Pak kita nambahan tadi jawaban kangge Pak Herlan naros. Jantan kieu Pak hatur nuhun satacana. Jantan kegiatan TMC ya atau teknologi modifikasi cuaca sudah dilakukan bahkan dari sebelum El Nino terjadi ya. BMKG bekerjasama dengan KLHK, BRIN dan juga TNI Angkatan Udara selalu melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber air tadi seperti waduk, embung dan lain sebagainya. Nah, terutama yang menjadi sorotan untuk wilayah Jawa Barat adalah Saguling dan Jatiluhur. Mengapa? Karena kedua waduk tersebut adalah menjadi sumber pasokan energi yang menyokong Jawa dan Bali. Nah, itu sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk menambah air di wilayah tersebut dan juga beberapa wilayah sekitarnya gitu ya. Itu sudah pernah dilakukan pada saat dari sebelum El Nino ini terjadi. Dan apakah pada saat El Nino akan dilakukan lagi?
tentu saja kami akan melakukan hal yang sama untuk melakukan penyemayan awan hujan sehingga bisa jatuh di wilayah atau area yang membutuhkan ya, itu yang kami lakukan selama ini. Lajeng Pak panginten pakaitna tadi aya sababaraha sumber energi di Waduk Jatiluhur tanya salah sabiosna kan kamari ge di Purwakarta aya pengunduran jadwal tetapi dibatalkan lah aya event di Waduk. Terus di panginten aya pakaitna sareng sumber energi listrik Jawa dan Bali pami saat ieu tiasa pareum atuh Pak. Parema tapi mengganggu keseimbangan. Mungkin kan biasanya listriknya stabil, mungkin kalau sudah berkurang kan ada beberapa cara yang biasanya dilakukan ya, mungkin penggiliran atau lain sebagainya gitu. Tapi ya mudah-mudahan makanya ini menjadi prioritas nasional dari pemerintah pusat juga, sehingga memang kami sangat menjaga supaya level airnya itu selalu ada di atas batas minimal. Oh, ada batas minimal. Betul. Nah, kami aya di atas batas minimal mah masih kena cenderung aman gitunya. Payahnya sim kuring bade ngalih heula ka Pak Tony. Billy Tunduh. Pak Tony panginten, Pak Tony kan HKTI Kabupaten Bandung ya Pak nya. Pami dampak anu dirasakeun ayeuna Patani Kabupaten Bandung teh pertanianna sapertos kumaha dina ayana dampak El Nino. Ya, pasti kan terus mulai karaosnya dampaknya. Upami berdasarkan data anu aya di Dinas Pertanian, kan, janten tina kirang langkung 21.000 hektar lahan pertanian, termasuk perkebunan gitu. Sementawis anu kapetakeun yang sudah terpetakan berpotensi kena dampak El Nino atau mungkin hari ini sudah terjadi, itu memang sekitar 10% lah, sekitar 10%. Nah, mudah-mudahan tenamihan deui, mudah-mudahan tenamihan deui, mudah-mudahan pami 10% hartosna kan sekitar 2.000-an hektar lah, 2.000 hektar. Nah, jantan yaitu anu tos kaidentifikasi, dan termasuk juga kami melalui jaringan organisasi sampai tingkat kelompok tani ini juga bisa membantu mengidentifikasi, karena itu juga untuk melakukan advokasi, bahan untuk melakukan advokasi ya, sehingga langkah-langkah apa yang harus kita tempuh atau lakukan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah gitu kan, dan dengan pihak-pihak lain. Gitu. Tapi secara data pemilahan nyalira ieu teh di Kabupaten Bandung aya Pak berapa luas anu kekeringan? Itu tadi didugikan sekitar kirang langkung 2.000-an. 2.000-an. Mohon, 2.000-an. Tina 31 kecamatan, 4 kecamatan aman. Aman, harusnya aman. Memang aya 4 kecamatan rata-rata di atas 100 hektar. Ya, ada 4 kecamatan, Kecamatan Ranca Ekek, Solokan Jeruk, terus ada Banjaran dan Cangkuang. Itu memang dilihat dari data itu di atas 100, bahkan ada yang sampai 600 hektar. Itu data yang kita dapat dari teman-teman di Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Gitu kan. Tapi aina tos lebet ka masa tanam teu acan Pak. Nah, memang kedahna ya tos mulai ieu nya lebat, makanya mudah-mudahan sih tadi ketepatan naon teh pami pare, ya kalau padi itu ketepatan memilih paritas itu tadi. Ada beberapa paritas yang memang itu bisa kompromi dengan situasi dan kondisi kekeringan. Itu. Udah memang harusnya sudah mulai masuk ini masa tanam. Iya, betul. Terus tadi barangkali saya menyikapi sedikit pertanyaan ya, dari Kang Herlan. Memang kami juga turut prihatin dengan situasi dan kondisi lingkungan kita, terutama juga kerusakan lingkungan gitu kan. Terus juga keterbatasan lahan, ya keterbatasan lahan yang semakin hari memang semakin berkurang. Jadi ada istilah dan selalu saya sampaikan memang ini untuk menjadi bahan atau gambaran kita. Ada istilah kalau kita ini tanam jagung yang tumbuh malah gedung. Nah, kalau kita tanam padi yang tumbuh malah pabrik. Artinya memang ini
kegelisahan kekhawatiran kita semua gitu ya. Semakin hari semakin berkurang lahan-lahan pertanian kita. Itu barangkali. Walaupun ada kebijakan ya dari pemerintah baik pusat, provinsi atau juga kabupaten kota terkait ada lahan abadi ya, LP2B. Gitu kan. Ada kebijakan itu artinya memberi insentif, memberi kekhususan lah. Perlakuan khusus terhadap pemilik-pemilik lahan, tapi lagi-lagi itu pembangunan ini terus bukan berarti juga kami anti pembangunan, tapi memang harus berimbang lah kira-kira gitu kan. Itu barangkali. Siap. Saya bergeser ke Pak Dudi kembali. Pak Dudi, tadi berkaitan dengan kebijakan, Panginten ada program-program khusus petani milenial Pak, seperti apa di provinsi ya, keberlanjutannya Pak? Ya. Petani milenial ini sebetulnya adalah regenerasi dari petani yang konvensional ya. Karena kalau petani konvensional itu memerlukan lahan yang tidak sedikit. Yeah. Tapi kalau petani milenial itu bisa dilaksanakan dengan lahan yang sekecil mungkin gitu deh. Dengan tanaman, dengan halaman rumah itu bisa ditanam dengan polybag, terus dengan program-program tidak perlu lahan yang luas. Tapi ini juga kembali lagi bahwa petani milenial ini dia mengandalkan teknologi, gitu kan. Beda dengan petani konvensional. Nah, kalau konvensional itu kan memang dengan semua juga ada teknologinya. Cuma teknologi petani milenial ini cukup sekarang sedang digalakan dan kurang lebih hampir 8.000 lebih sekarang di petani milenial yang sudah digulirkan ya dari program yang dilakukan oleh gubernur sekarang ini. Itu petani milenial itu dijadikan menjadi program unggulan untuk menjadi petani milenial. Nah, petani milenial ini kalau kita dorong terus, itu akan menjadi kaderisasi dari para petani-petani yang sekarang lahannya sudah semakin, ya itu tadi nih, kalau LP2B tidak dijaga, akan kembali lagi seperti tadi jagung jadi pabrik, jadi gedung gitu kan. Ini ini susah untuk dikendalikan, karena bagaimana juga LP2B, lahan pangan pertanian berkelanjutan ini sebenarnya sudah mengatur regulasi. Tapi tetap pada akhirnya sawah akan semakin sedikit, akan perumahan, akan pabrik, dan juga mungkin gedung-gedung yang lain. Nanti lama-lama para petani akan terkikis, lahan-lahannya akan terkikis, para petani sudah tidak ada. Karena sekarang tidak ada petani-petani yang menurunkan istilahnya kepada regenerasi kepada yang di bawahnya. Karena kan seorang orang tua dari petani tidak mau anaknya jadi petani. Nah, yang ngurus sawahnya siapa nanti ke depannya? Itu kan jadi masalah eta. Nah, akhirnya tidak terjadi. Makanya diciptakanlah petani milenial ini, salah satunya adalah untuk bisa meneruskan regenerasi para petani dengan lahan yang bisa diakomodir. Nah, itu salah satunya. Maka kembali lagi, semua program kembali lagi akan kembali kepada anggaran. Jadi sehebat apapun program, sefantasi pun program, kalau tidak didukung oleh anggaran, percuma saja. Percuma. Apa yang mau diprogramkan? Karena biasanya program itu kan berdasarkan anggarannya tidak ada, bagaimana program mau jalan, apa yang akan mau dilakukan? Sehingga padanya apa yang bentuk masyarakatnya? Program nggak ada, anggaran nggak ada, apalagi tadi anggarannya kembali lagi untuk bisa mencipta anggaran itu keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran, udah. Mau jadi apa nanti kita? Tapi Panginten tadi dengan statement awal mah anggaran mah harusnya mah ada, itu kumaha Pak? Pamiaina tidak ada anggaran, tidak ada program ya, solusi tengahnya kumaha ya? Kembali kepada dinas-dinas terkait, itu biasanya kan Diknas itu sudah mempunyai program-program yang akan membuat para petani itu seperti apa. Dan bukan hanya petani saja, karena kan dinas petani itu, dinas pertanian, perikanan, perhewanan, semua itu semua dinas mempunyai program. Nah, program ini yang kadang-kadang tidak mencukupi anggarannya untuk menjalankan semua kegiatan. Akhirnya ada keterbatasan. Nah, dan keterbatasan inilah yang menyebabkan akhirnya program-program yang dilakukan itu tidak bisa utuh secara maksimal. Kembali. Nah, ini Dewan sendiri itu menjadi jembatan kepada masyarakat. Sama aja kita membantu program pemerintah melalui legislatif yang disalurkan langsung kepada masyarakat melalui jembatan Dewan. Itu juga menjadi satu membantu meringankan program
dan juga bisa melaksanakan program yang dilaksanakan oleh dinas-dinas itu sendiri. Oke, tadi dinas Panginten salah satunya sebagai leading sektor kepada para petani dan kemudian juga dengan program-program masing-masing dan juga pengaturan anggaran dengan strateginya ya Pak ya. Anggaran itu yang paling penting soalnya itu. Nah Pak Ginten Pak, ini sekaligus jadi closing statement juga Pak Arifin ya Pak Arifin dari DTPH sendiri dalam jangka panjang apakah akan ada sistem alih teknologi yang bisa diterapkan kepada petani atau misalkan ada himbauan-himbauan lain yang bisa disampaikan Pak? Mangga Pak. Terima kasih Kang Gilang. Ini menarik sekali ya, karena berbicara El Nino, berbicara pangan, itu adalah menyangkut kepentingan perut bangsa Indonesia, termasuk yang 50 juta di Jawa Barat ini. Ya, pada hari ini memang urusan pangan bukan urusan Dinas Pertanian saja, gitu kan, termasuk BMKG, termasuk Pak Dewan. Ya. Tetapi yang saya merasa syukur bahwa petani kita adalah petani-petani yang sudah tangguh, Pak. Ya, sudah tangguh, sudah teruji. Coba saja dengan krisis ekonomi, dengan krisis kemarin COVID, petani masih tetap hidup, bisa tetap tumbuh karena keswadayaannya itu. Ya. Coba saya katakan berapa sih anggarannya yang dikocokkan, sebesar apapun tidak akan mencukupi. Jawa Barat 5,3 juta setengah petani, ya dengan luas lahan sawahnya saja 928.000 lebih. Itu tidak mencukupi, hanya berapa persen dari kebutuhan modal usaha tani. Tetapi petani kita dengan segala cara dan upayanya mereka masih tetap mampu memproduksi padinya, ya, memproduksi itu yang pertama. Sehingga kita terus yang bisa kita dorong adalah bagaimana meningkatkan keswadayaannya. Kita meningkatkan sumber daya manusianya itu petani itu. Kita belajar tadi ya CSA, belajar apa saja yang mereka bisa menerapkan dengan sendiri. Jadi tadi menyangkut pertanyaan di Mbah Elang ya, Mbah Erlan, mohon. Itu kita merubah orang lain itu susah, tapi bagaimana kita mencoba merubah dirinya sendiri. Ya, jadi kan ada saya menemukan filosofi dari petani Subang, merubah orang lain itu susah, tapi merubah diri sendiri. Ya, kalau saya kutip dari pernyataan tausiahnya Agim kan, mulai dari diri sendiri, dari mulai yang kecil dan mulai dari sekarang. Jadi kalau Pak Erlan menuntut apa saja gitu ya. Lah, hesek lah, nuntut dari pemerintah gitu, duit negara terbatas. Coba Kang, gitu kan sendiri saja, bisa mau buang sampah pada tempatnya, bisa tanam satu pohon gitu, saja gitu di halaman, itu kan seperti itu. Sholat nggak usah istiqosah, sholat sendiri aja di rumah, misalnya itu kan mulai dari yang sendiri gitu. Dari yang sendiri, dari yang kecil gitu. Jadi saya kira pangan bukan urusan pertanian Dinas Pertanian saja, tapi merupakan semua stakeholder menyangkut benih, pupuk dan sebagainya. Itu adalah terima kasih. Hari ini TV Bandung sudah membuka wawasan bahwa El Nino berakibat pada berkurangnya pangan dan semua orang supaya masing-masing membantu mendukung. Terima kasih. Siap, Pak Arifin atur nuhun. Singkat saja Pak Yan, kumaha Pak himbauan ya kangge pemirsa. Mungkin perlu diketahui bahwa El Nino ini memang sekarang mulai terasa ya. Jadi masyarakat harus waspada hingga akhir tahun ini, lakukan manajemen air yang terbaik ya. Tadi betul mulai dari rumahnya masing-masing bisa membuat misalnya penampungan air secara tradisional, biopori dan lain sebagainya untuk dapat melakukan tadi manajemen penggunaan air. Mungkin itu aja sih. Siap, hatur nuhun. Dari Pak Dudi terakhir Pak, singkat saja mangga. Siap. Prinsipnya sih apapun yang dilakukan oleh baik eksekutif, legislatif, itu intinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita kalau dari saya apapun yang diinginkan oleh masyarakat, jadi kita hanya ingin berharap dari semua para petani, terutama yang kita bahas adalah karena dampak dari El Nino terhadap para petani. Jadi bagaimana petani ini bisa mandiri segala-galanya ya, mandiri dalam terutama intinya adalah masalah ketahanan pangan, karena kita bicara ketahanan pangan. Dan mudah-mudahan anggarannya pun juga mendukung untuk kepada ketahanan pangan untuk masyarakat. Nah itu saja sih. Dukungan anggaran, insya Allah semua selesai. Amin, Pak Dodi. Pak Tony terakhir, singkat wae kumaha Pak ya kebijakan saya sih terkait saran ataupun dorongan kepada para petani kita bagaimana menyiapkan lumbung pangan ya. Kalaupun nanam padi terus panen nggak dijual semua lah panennya kan gitu, kira-kira sebagian disimpan kan untuk persiapan seandainya ini
berkepanjangan atau kekeringan yang berkepanjangan itu. Yang kedua, bagi masyarakat juga penting mulai menanam tanaman pangan di pekarangannya masing-masing. Itu sebagai kemandirian masyarakat itu. Hatur nuhun Pak Tony, hatur nuhun oge Pak Dudi, Pak Yan dan juga Pak Arifin sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan tiasa jantan solusi kangge payuna langkung masif deui langkung tiasa jantan alternatif menghadapi dampak ti El Nino ieu. Hatur nuhun pisan kangge perhatosanana pamiarsa. Hatur nuhun oge lingkung seni bruk-brak nu parantos nyarengan. Tepang deui minggon payon unggal dinten Salasa tabuh 5 sonten. Nisa Sabian Aura Kasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ceritanya Yudi. Ini Suntari Riris gitu. Nah tadi diem banget. Di orang menanam pangan gitu. Melakannya lira. Tanamnya lira. Istilah bahasa Sunda